Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sri Haryani dari kelas B jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Silwangi dengan NPM 212151061. Di sini saya akan menjelaskan video mengenai artikel hakikat koneksi matematis dan gaya belajar. Tujuan dibuatnya video ini yakni untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah filsafat dan sejarah matematika, yakni memenuhi nilai ujian akhir semester dengan dosen pengampu Pak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Definisi koneksi matematis dan gaya belajar. Yang pertama, dari definisi koneksi matematis. Menurut Herdian tahun 2010, menurut pendapat Herdian, ia mendefinisikan bahwa koneksi matematika dapat diartikan sebagai keterkaitan antara konsep-konsep matematika secara internal, yaitu berhubungan dengan matematika itu sendiri, ataupun keterkaitan secara eksternal, yaitu matematika dengan bidang lain, baik bidang studi lain maupun dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menurut NCTM tahun 2020, kemampuan koneksi matematika adalah kemampuan siswa dalam mencari hubungan suatu representasi konsep dan prosedur, memahami antar topik matematika, mengaitkan ide-ide matematika, dan kemampuan siswa mengaplikasikan konsep matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menurut Kusuma tahun 2018. Kusuma mendefinisikan bahwa kemampuan koneksi matematika adalah kemampuan seseorang dalam memperlihatkan hubungan internal dan eksternal matematika yang meliputi koneksi antar topik matematika, koneksi dengan disiplin ilmu lain, dan koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, definisi gaya belajar. Yang pertama, menurut De Porter dan Hemaki, menurut pendapat mereka, gaya belajar merupakan suatu kombinasi dan bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Yang kedua, menurut Willing. Menurut Willing, gaya belajar adalah kebiasaan belajar yang disenangi oleh pembelajar serta sebagai cara seseorang dalam menerima, berinteraksi, dan memandang lingkungannya. Yang ketiga, menurut S. Nasution. Menurutnya, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Kemudian lanjut ke indikator koneksi matematis dan gaya belajar. Yang pertama, indikator dari koneksi matematis. Indikator kemampuan koneksi matematis menurut NCTM tahun 2000 antara lain yang pertama mengenal dan menggunakan keterhubungan di antara ide-ide matematika. Yang kedua, memahami bagaimana ide-ide matematika dihubungkan dan dibangun satu sama lain sehingga bertalian secara lengkap. Yang ketiga, mengenal dan menggunakan matematika dalam konteks di luar matematika. Yang kedua, indikator gaya belajar. Mengacu pada teori dan ciri-ciri gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik menurut De Porter, maka dapat dibuat indikator dari ketiga gaya belajar tersebut. Yang pertama, dari gaya belajar. Indikatornya belajar dengan cara visual, yakni mata atau penglihatan memiliki perasaan yang sangat penting dalam kegiatan belajar. Siswa dapat lebih mudah memahami pelajaran dengan melihat secara langsung proses pembelajaran tersebut. Misalnya, mereka lebih suka membaca sendiri materi pelajaran daripada dibacakan oleh orang lain. Yang kedua, rapi dan teratur. Siswa yang memiliki gaya belajar visual akan lebih memperhatikan penampilannya. Yang ketiga, tidak terganggu dalam keributan. Siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih mudah dalam belajar. Mereka tidak memperhatikan suara yang ada di sekitarnya sehingga mereka tidak akan merasa terganggu dengan keributan di sekitarnya. Kemudian, indikator gaya belajar auditory. Belajar dengan cara mendengar.
Kemudian yang kedua, baik dalam aktivitas lisan. Maksudnya siswa bergaya auditorial, akan fasih dalam berbicara, menyukai diskusi, dan menjelaskan segala sesuatu dengan panjang lebar. Kemudian memiliki kepekaan terhadap musik. Siswa akan mampu mengingat dengan baik apa yang didengarnya sehingga dapat mengulanginya kembali dan menirukan nada, birama, atau warna suara. Kemudian indikator gaya belajar kinestetik. Yang pertama belajar dengan aktivitas fisik. Maksudnya, siswa dengan gaya belajar ini lebih menyukai belajar sambil bergerak, menyentuh, dan melakukan aktivitas. Mereka tidak tahan jika harus duduk berlama-lama mendengarkan pelajaran dan merasa bisa belajar dengan baik jika prosesnya disertai dengan kegiatan fisik. Yang kedua, peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh. Siswa lebih mudah menghafal dengan cara melihat gerakan tubuh atau fisik sambil berjalan mempraktikannya. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh dan lebih menyukai praktik. Selanjutnya, karakteristik koneksi matematis. Yang pertama, koneksi matematis. Karakteristik koneksi matematis menurut NCTM yaitu koneksi antar topik matematika, koneksi dengan disiplin ilmu lain, dan koneksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, gaya belajar. David Kolb mengelompokkan gaya belajar ke dalam 4 macam kecenderungan utama yaitu diverger, converger, assimilator, dan akomodator. Selanjutnya, tujuan koneksi matematis dan gaya belajar. Tujuan dari koneksi matematis yang pertama, memperluas wawasan pengetahuan siswa, memandang matematika sebagai suatu keseluruhan yang padu bukan sebagai materi yang berdiri sendiri, menyatakan relevansi dan manfaat baik di sekolah maupun luar sekolah. Yang kedua, tujuan gaya belajar, mempermudah dalam mengetahui cara belajar siswa, mempermudah dalam memilih strategi yang bagus dalam belajar siswa, serta memaksimalkan belajar sesuai potensi siswa. Kemudian fase-fase koneksi matematis dan gaya belajar. Kualitas kemampuan koneksi matematis dan gaya belajar siswa juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah fase-fase belajar yang dialami siswa. Menurut Wittig, proses belajar selalu berlangsung dengan tahapan-tahapan yang mencakup acquisition atau tahap perolehan dan penerimaan informasi, storage, tahap penyimpanan informasi, dan retrieval, tahap mendapatkan kembali informasi. Kemudian jenis-jenis koneksi matematis dan gaya belajar. Yang pertama ada visual, yang kedua ada auditory, dan yang ketiga ada kinestetik. Kemudian ciri-ciri koneksi matematis dan gaya belajar. Gaya belajar dapat mempengaruhi koneksi matematis siswa dalam pemilihan gaya belajarnya. Untuk memudahkan pendidik mengetahui gaya belajar siswa bisa dilihat dari ciri-ciri berikut. Yang pertama dari ciri gaya belajar visual, senang kerapian dan keterampilan. Jika berbicara cenderung lebih cepat, ia suka membuat perencanaan yang matang untuk jangka panjang. Yang kedua, ciri gaya belajar auditory. Saat bekerja sering berbicara pada diri sendiri, mudah terganggu oleh keributan atau hiruk-pikuk di sekitarnya, sering menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Serta yang ketiga, ciri gaya belajar kinestetik. Berbicara dengan perlahan, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, serta berdiri dekat ketika berbicara dengan orang. Pendekatan koneksi matematis dan gaya belajar. Gunawan dalam bukunya Born to be a Genius tahun 2004 merangkum ketujuh cara belajar sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan berdasarkan pada pemrosesan informasi. Yang kedua, pendekatan berdasarkan kepribadian. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan pada modalitas sensori. Yang keempat, pendekatan berdasarkan pada lingkungan. Yang kelima, pendekatan berdasarkan pada interaksi sosial. Yang keenam, pendekatan berdasarkan pada kecerdasan. Dan yang ketujuh, pendekatan berdasarkan wilayah otak. Dari ketujuh pendekatan tersebut, yang dikenal luas di Indonesia adalah pendekatan berdasarkan preferensi sensori. Nah, implementasi dari koneksi matematis dan gaya belajar bisa dicontohkan seperti yang pertama dalam koneksi matematis. Penerapan koneksi matematis pada soal materi lingkaran SMP kurikulum 2006. Nah, kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi unsur, keliling, dan luas dari lingkaran.
Kemudian aspek kemampuan koneksi matematisnya, koneksi antara materi dengan ilmu lain selain matematika, serta koneksi dengan kehidupan sehari-hari yang mungkin dijumpai anak. Kemudian indikator soal. Peserta didik dapat mengidentifikasikan keterkaitan antara materi keliling lingkaran dengan waktu yang diperlukan dengan mengendarai mobil untuk menempuh suatu jarak perjalanan jika diketahui kecepatannya. Nah, soalnya itu, Pak Ali mengendarai mobil dari rumah ke masjid dan kembali lagi ke rumahnya dengan rute perjalanan sebagai berikut. Dilihat dari gambarnya seperti itu. Kemudian, jika Pak Ali mengendarai mobil dengan kecepatan 44 km per jam, berapa lama waktu yang diperlukan Pak Ali untuk menempuh perjalanan tersebut? Nah, penyelesaian soalnya ada dalam tabel. Nah, di dalam tabel berisikan 5 tahapan. Nah, dari tahapan-tahapan tersebut memiliki nilai atau poin yang berbeda sehingga bisa dikatakan koneksi matematis antar tahap tersebut berbeda levelnya. Kemudian yang kedua, gaya belajar. Cara mengetahui jenis gaya belajar siswa yakni dengan melakukan survei atau tes gaya belajar. Namun demikian, alat survei ataupun tes ini biasanya mengikat pada satu konsultan atau psikolog tertentu sehingga jika kita ingin melakukan tes tersebut harus membayar dengan sejumlah biaya tertentu yang terkadang dirasa cukup mahal. Namun demikian, karena menggunakan metodologi yang cukup teruji, biasanya survei atau tes psikologis semacam ini mempunyai akurasi yang tinggi sehingga memudahkan bagi guru untuk segera mengetahui gaya belajar siswa. Berikut ini diberikan contoh instrumen tes untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Nah, caranya itu dengan memberikan siswa tabel atau angket yang berisikan pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi oleh para siswa sehingga ketika nanti dikumpulkan guru atau yang menilainya mengetahui gaya belajar apa yang dimiliki siswa tersebut. Bila lebih banyak memilih pernyataan nomor 1 sampai 5, nah termasuk ke dalam gaya belajar visual. Nah, ketika nomor 6 sampai 10 yang banyaknya itu gaya auditori. Selanjutnya dari nomor 11 sampai 14 jika banyak memilih nomor tersebut termasuk ke dalam gaya kinestetik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.